Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat, para dewan juri yang arif dan bijaksana, yang berbahagia, para pendengar yang semoga Allah merahmatinya. Di dalam sejarah Islam, kita mengenal sebuah kaum bernama Jahiliyah. Kaum yang tidak memiliki tatanan hukum yang baik, kaum yang gemar menguburkan anak perempuan mereka. Kemudian datang seorang Rasul bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Sehingga kaum jahiliyah berubah menjadi kaum yang mulia. Maka kita kenal seorang sahabat bernama Abu Bakar As-Siddiq dengan kebijaksanaannya, Umar bin Khattab dengan ketegasannya, Utsman bin Affan dengan kedermawaannya, dan segala ilmuwan-ilmuwan Islam, sehingga terbentuklah suatu peradaban hingga saat ini, peradaban yang berkemajuan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita akhlakul karimah, salah satu akhlak yang mulia, yakni berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baik kepada sesama manusia, dan berprasangka baik kepada diri kita sendiri. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 216 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sadaqallah. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 216 ini berartikan, diwajibkan kepada kamu berperang padahal kamu tidak menyenanginya, maka barangkali sesuatu yang kita tidak senangi padahal itu baik bagi diri kita. Kemudian yang kedua, barangkali sesuatu itu kita senangi padahal itu buruk bagi diri kita, dan Allah yang maha mengetahui sedang kita tidak mengetahui. Hadirin, dari sini kita bisa menggambarkan bahwasanya dalam setiap kejadian kita berpikir positif, kita mengatakan bahwasanya ini yang terbaik bagi diri kita. Padahal nyatanya sesuatu itu belum tentulah baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita mengatakan ini buruk bagi diri kita, padahal sesuatu itu belum tentu buruk bagi diri kita menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya dalam suatu kejadian kita menilai terlebih dulu, melihat terlebih dahulu, mengenali terlebih dahulu kejadian tersebut. Apakah dalam kejadian itu merupakan sesuatu yang Allah senangi, sesuatu yang sesuai dengan syariat Islam. Kemudian yang kedua, apabila sesuatu itu telah sesuai dengan syariat Islam, maka kita kerjakan. Kemudian yang kedua, ketika kita mengalami suatu kejadian dalam hal penderitaan dan keburukan, maka kita selalulah berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berpikir positif kepada Allah. Maka tentunya nantinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hal yang positif pula kepada diri kita. Karena apa? Prasangka Allah itu tergantung dengan prasangka hambanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12 Allah juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann
Inna ba'dal dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Shadaqallahul azim. Di dalam potongan ayat Al-Quran ini, ya ayyuhallazina amanu, yang dipanggil adalah orang-orang beriman. Ijtanibu katsiran minadh-dhann, maka jauhilah dari kebanyakan prasangka. Inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka adalah dosa. Wala tajassasu, dan jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah engkau saling menggunjing antar sesama yang lain. Di dalam terjemahan ayat ini menggambarkan kepada kita bahwasanya prasangka itu terbagi menjadi dua. Inna ba'dadh-dhanni ismu, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Sebagian ini yang baik kita namakan husnuzon, dan sebagian yang buruk kita namakan su'uzon. Konsep su'uzon Allah jelaskan, wala tajassasu, janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Karena ketika kita sudah berpikir buruk atau berprasangka buruk, maka yang kedua kita mencari-cari kesalahan mereka. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, ketika telah mencari kesalahan mereka, jangan saling menggunjing antar sesama. Maka teman-teman, untuk menjadi orang beriman sebagaimana ayat tersebut, ya ayyuhallazina amanu, untuk menjadi orang-orang beriman, hendaknya kita selalu berprasangka baik kepada orang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kedua ayat di atas kita bisa mengambil suatu pelajaran tentang konsep husnuzon. Seorang ilmuwan psikologi yang pernah dipenjara oleh Nazi, kemudian di dalam penderitaan di penjara, beliau malah menemukan sebuah konsep terkenal di dalam ilmu psikologi bernama makna hidup. Viktor Frankl namanya. Dia mengatakan bahwa dalam setiap kejadian, baik dalam penderitaan maupun di dalam kebahagiaan, seseorang akan menemukan makna dari hidupnya apabila ia memiliki 3 nilai, katanya. Yang pertama, nilai kreativitas dalam kegiatan-kegiatan kita. Yang kedua, nilai penghayatan terhadap pengalaman. Dan yang ketiga, nilai kita bersikap terhadap suatu kejadian. Nah teman-teman, serta dewan juri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mengajarkan kita bahwasanya Viktor Frankl ingin mengatakan bahwasanya di dalam setiap kejadian kita juga bergantung kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara berpikir positif terhadap kejadian tersebut. Kemudian yang kedua, ini menggambarkan kepada kita dalam setiap kejadian pula pasti ada hikmahnya, dan dari sanalah kita menemukan makna hidup sejati. Makna hidup yang terkandung di dalamnya akan memberikan ketenangan pula terhadap diri kita untuk menjalankan segala aktivitas kehidupan kita. Dengan makna hidup tersebut, kita memiliki hubungan yang baik antar sesama, hubungan yang baik kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian hubungan yang baik terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ketika kita berprasangka baik, maka ada rasa percaya kita kepada mereka, dan mereka pun pula merasakan kepercayaan kepada diri kita, sehingga tentramlah diri kita, sehingga tidak berpikir pula lah kepala kita apabila kita melakukan penilaian terhadap orang tersebut. Karena apa? Karena kita telah menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam konsep hal positif tersebut. Mungkin sekian dari saya, semoga kita bisa menjadi makhluk Allah yang senantiasa taat kepadanya, karena husnuzon merupakan sikap mental seseorang yang bernilai positif dan dia menganggap baik niat serta perilaku orang lain. Sekian, nun wal qalam yauma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.